Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kunjungan KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina ke Turki, tepatnya ke Istanbul dari tanggal 16 Agustus sampai 27 Agustus. Dan alhamdulillah perjalanan yang kami lakukan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, selamat sampai kembali ke Kampung Sunnah Azikra Sentul. Dan kunjungan kami ke KISPA yang pertama adalah untuk menjalin tali silaturahim dan khususnya kepada mitra KISPA di dalam membantu rakyat Palestina dan juga untuk membantu saudara-saudara kita di Yaman dan juga di Suriah. Dan alhamdulillah pertemuan itu berlangsung secara baik dan mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun juga menjalin tali silaturahim dengan konjen Indonesia yang berada di Istanbul. Kalau di ibu kota suatu negara, perwakilan kita di sana adalah kedutaan besar. Nah, di Istanbul ini bukan kedutaan besar tapi konjen. Dan alhamdulillah kami berkunjung ke konjen dan menempati kantor konjen yang baru di Istanbul, baru beberapa bulan. Kemudian kita pun juga bersilaturahim dengan warga Indonesia yang berada di Turki, terutama warga Kampung Sunnah yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mencari nafkah di sana. Kemudian kami juga berkunjung ke lembaga tahfizul Quran, tempat anak kami menuntut ilmu, memperdalam agama, yaitu lembaga tahfizul Quran Sulaimaniyah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berangkat dari KISPA ada 5 orang dan nanti tambah satu lagi Ustadz Muslih ya, yang mewakili dari Azikra, yang juga tujuannya untuk membesuk anak beliau yang sedang menuntut ilmu, memperdalam agama Islam di pesantren Sulaimaniyah di Turki. Ini rombongan KISPA 5 orang. Ini Ustadz Abdullah Syafi'i, ini saya Ferry Nur, ini Abah Kasum, tokoh masyarakat Solo, dan ini Pak Huda ya, Pak RT kita ini alhamdulillah ya. Dan ini Muhammad Diaudin yang sekarang sedang berkhidmat mengajar di pesantren Sulaimaniyah Sulawesi. Kami 4 orang. Dan memang kita batasi untuk perjalanan kami setiap misi kemanusiaan. Karena memang fokus kita adalah selain silaturahmi, kita memberikan bantuan kepada
saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Sebab kalau banyak itu bisa dianggap tur nanti, ya dianggap jalan-jalan, dan ini bisa menimbulkan fitnah. Dan perlu saya tegaskan, perjalanan kami ini dengan ongkos sendiri, ya, dan itulah kiswah. Jadi ketika kita berangkat, ya kita beli tiket sendiri dari uang kantong kita sendiri, ya biar lengkap pahala yang kita raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang ingin membantu, dipersilahkan, ya mungkin dari jamaah kita, mungkin dari murid kita, mungkin dari sahabat kita. Tapi intinya adalah kita tidak mengambil uang yang diamanahkan oleh kaum muslimin melalui kiswah. Artinya kiswah tidak memberikan uang kaum muslimin yang terkumpul sekian banyak. Yang nggak ada kita potong-potong, nggak ada. Ya. Makanya kita cari tiket sendiri, yang tiket yang murah. Ini cari tiket nih 2 bulan 3 bulan sebelum berangkat. Jadi kita cari mana tiket yang murah. Alhamdulillah kita dapat tiket murah pada saat itu. Sekitar 6 juta, ya, 6 juta pulang pergi, coba bayangkan. Ya. Nah, kalau normalnya itu bisa 10 juta. Bahkan bisa 15 juta. Ya, pulang pergi. Makanya kita harus kreatif mencari tiket murah. Ini barang-barang yang kita bawa, termasuk titipan untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk sahabat kita, ya, itu kita bawa. Ya, titipan ini pun juga kita lakukan, ya ingin membantu, ta'awun. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, walaupun di beberapa tempat, di beberapa kasus, ya titipan-titipan itu biasanya di kilogram, 1 kilo sekian dolar. Bahkan saya dengar ini menjadi suatu usaha tersendiri dari teman-teman kita yang bergerak di kargo. Jadi kalau kargo ke Turki atau dari Turki ke Indonesia, ya itu cepat, dikirim hari ini besok sampai. Kenapa? Karena dia nitip sama penumpang, ya, kemudian dibawa ke sana, ke Turki itu cuma 1 malam, jadi cepat. Ya. Nah, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu titipan-titipan yang kita terima juga terbatas, dan kita pun juga harus selektif. Ini pelajaran juga bagi jamaah yang mungkin berangkat nanti ke luar negeri, ketika ada waktu, ketika ada kesempatan, ya titipan-titipan itu juga harus selektif. Jangan sampai kita kena jebakan Batman. Ya, orang nitip nggak jelas, barang yang nggak jelas, tahu-tahu di bandara kita jadi terperangkap. Ini banyak sekali kasus yang terjadi. Makanya ini perlu saya ingatkan kepada jamaah, kepada para penonton, hati-hati menerima titipan barang, apalagi ketika di bandara. Ya, kadang-kadang orang merasa buru-buru, Pak tolong titip ya buat saudara saya, nanti nunggu di bandara sana, katanya. Ya, karena kita tulus ingin mendapatkan pahala, tahu-tahu jebakan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Inilah pentingnya kita mengaji, untuk kita saling sharing, saling memberikan masukan. Nah, ini kita berada di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Dan perlu saya sampaikan, keberangkatan kita sesuai dengan prosedur kesehatan. Ya, jadi persyaratan untuk luar negeri, khususnya ke Turki, itu harus ada PCR-nya. Ya. Kemudian saya tanya, vaksin gimana Ustadz? Kalau ke Turki nggak ada vaksin, cuman PCR aja, nanti ditunjukin, ya sebagai perlengkapan. Nah, kalau tidak, ini jadi beribet, kata orang Jakarta bilang, jadi masalah kita nanti, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai, singkat waktu sudah sampai di Bandara Istanbul, Turki. Ini bandara yang baru, bandara yang sibuk, bandara yang besar. Ini bandara baru, ya. Alhamdulillah kami bertemu dengan seorang abi. Ini panggilan Ustadz untuk guru di Sulaimaniyah. Nah, beliau ini mengajar di Jawa Timur. Udah lebih 5 tahun dia mengajar, dan dia kembali ke Turki dengan istri dan anaknya. Alhamdulillah ketemu dengan beliau, ya kita mendokumentasikan, ya, pertemuan dengan beliau di bandara. Nah, beliaulah yang membantu, ya, memberikan koin. Jadi di Turki itu kalau kita ingin pakai yang dorong untuk tas, koper, lori, ya itu harus pakai koin. Nah, kita kan baru datang nggak ada koin, ya nukerin duit juga belum. Ya, alhamdulillah, inilah pentingnya kita berukhuwah, inilah pentingnya kita bersilaturahim. Ya, inilah pentingnya kita
ada kebersamaan. Walaupun kita awalnya nggak kenal gitu, tapi karena kita silaturahim, kita saling sapa, kemudian kita ngobrol sama dia, alhamdulillah. Ya, nah ini harus kita biasakan. Jadi jangan dibiasakan manyun aja, ya depan orang banyak manyun aja, cemberut aja, jangan. Ya kita orang Islam, ya orang Islam itu afsus salam, kata Rasulullah SAW, sebarkan salam. Ya Rasulullah SAW mudah senyum, maka kita pun juga harus mudah senyum. Ya. Jadi gestur seseorang itu dapat terlihat. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini foto yang berikutnya. Ini tas kami, alhamdulillah. Nah, ini juga pelajaran buat kita bagi yang berangkat ke luar negeri, upayakan tas itu di wrapping. Ya, dililit. Nah, kita nggak tahu ada orang niat jahat. Ya, kalau kita nggak kunci, kemudian kita nggak bungkus dengan plastik, nggak di wrapping, ya kalau ada orang jahat itu bisa disusupkan macam-macam. Jadi kalau disusupkan sesuatu yang dilarang di suatu negara, kita bisa kena. Naudzubillah min dzalik. Ya misalkan di Indonesia dan di beberapa negara narkoba itu kan dilarang. Kemudian ada orang iseng masukin aja bubuk narkoba. Kemudian belagak dia lihat, ya kena. Nah yang kena siapa? Yang bawa. Nah yang nitip segala macam, yang menyusupkan, udah dia tinggal tenang aja. Nah makanya ini perlu kita saling ingat mengingatkan, ya upayakan di wrapping, kita modal sekian ribu atau sekian puluh ribu, ya kan, tapi ini untuk keselamatan kita, perjalanan kita. Nah yang berikutnya lagi, biar barang kita nggak diacak-acak, ya kadang-kadang ada juga ya petugas yang iseng, ya kemudian diacak-acak tuh barang orang, kemudian barang-barang yang berharga diambil oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini masih di bandara Istanbul, Turki. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai di Istanbul, ya, kita berkunjung ke Konjen, ya. Awalnya kita memang tanggal 17 Agustus itu berada di Konjen. Cuman karena Konjen mengadakan peringatan 17 Agustusan HUT RI, dan ini mungkin juga ada acara kenegaraan di sana, mengundang orang-orang penting, kemudian negara sahabat. Dan kita pun juga baru datang. Jadi orang kalau udah baru datang, apakah ada di luar negeri, apa kita baru ke luar negeri, itu biasanya harus ada adaptasi dulu nih. Dengan apa? Dengan wilayah setempat. Karena beda waktu kita itu 4 sampai 5 jam dengan Turki. Nah, alhamdulillah pada tanggal 18 kami berkunjung ya ke Konjen RI yang baru di Istanbul. Nah, ini konjen kita, Bapak Imam Asy'ari, ya. Kemudian kita ngobrol, kita bincang-bincang, ya akhirnya kita tahu beliau ini dari Cirebon. Ya, kalau ada orang Cirebon datang ke Turki, ya kan, ketemuin aja sama sesepuh Cirebon di sana, yaitu Pak Imam Asy'ari. Dia konjen kita di sana. Nah, ketika kita silaturahim, ya kalau kebiasaan saya bawa buah tangan istilahnya, tanda kutip. Ya, ini buah tangan yang kita bawa, ini madu Umi Ala. Ya, yang ada di rumah saya bawa aja dah. Ya, yang ada madunya, madu Umi Ala saya bawa, bandrek Umi Ala saya bawa, rendang Umi Ala saya bawa. Ya, sebab saya nggak bisa memberikan intan permata, nggak bisa memberikan yang lain-lain. Ya, kita memberikan yang dia kenang, ya, yang praktis, yang bisa dimanfaatkan. Ini kita berikan. Nah, ini Al Khairat, ada titipan juga dari seorang ustadz yang memproduk Al Khairat. Ini herbal untuk apa? Menjaga stamina kita dari COVID-19. Nah, jadi kita berikan juga ke konjen dan juga ke warga Indonesia yang berada di sana. Ya, karena ini amanah kita berikan. Dan ini tidak diperjualkan. Ya, tidak diperjualbelikan karena ini amanah. Ya, kita berikan. Nah, ini juga saya buat titipan nih. Titipan dari warga Kampung Sunnah Bu Meli, ya kan? Ya, saya sampaikan. Pak Sunaryono, ya titipan udah saya sampaikan nih, ya. Jadi Ustadz nih juga jadi tukang kirim paket jadinya nih. Ya pahalanya besar itu. Ya, jangan kita minder mentang-mentang Ustadz dititipin gitu kita ogah. Level gua apa? Gua kan bukan ojol, bukan tukang paket ya. Tapi kalau kita melihat ini suatu pahala yang besar di Allah, kita lakukan. Ya. Nah, ini kan pahala yang besar. Yang menitipkan titipan juga senang, yang menerima titipan juga senang. Ya, ya mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Ya, alhamdulillah. Isinya apa saya nggak tahu. Ya, terus terang aja saya nggak tahu nih.
Ya, saya cuma nyampein aja. Ya. Jadi dari warga Kampung Sunnah nitip ke kita, ya kita sampaikan alhamdulillah. Nah ini kita bincang-bincang ya, di ruang rapat konjen. Ya, alhamdulillah kita diterima dengan baik. Ya, ini Abah Kasum, ini Ustaz Syafi'i, ini Pak RT kita nih. Ya, Pak RT 01, ya, RW 05 Kampus Sunnah Az-Zikra. Ya bertemu dengan konjen. Ya, alhamdulillah. Jadi RT kita ini udah tingkat internasional ini. Ya. Nah, ini kita bincang-bincang membahas. Mungkin ada pernah apa yang dibahas? Ya yang kita bahas ya masalah keumatan, kemudian kita saling berkenalan, kemudian juga nggak taunya Pak RT kita ini dia punya produk sumpit. Ya, nah, kita sampaikan kepada Pak Konjen bisa nggak ya? Sumpit Pak RT kita ini, Pak Huda ini bisa didistribusikan atau dijual di sana. Ya alhamdulillah dari pertemuan ini katanya ada pertemuan yang berikutnya lagi, langsung diarahkan pada tim ekonomi konjen. Ya, dan alhamdulillah kita bertemu juga dengan tim ekonomi tersebut, kemudian kita juga diajak silaturahim ya kepada komunitas Indonesia yang bergerak di bidang ekonomi di Istanbul, Turki. Alhamdulillah. Ini kita pertemuan ya di konjen, foto bersama dengan konjen. Nah, ini tim kita ya di Konsulat Republik Indonesia Istanbul. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada jamaah, kalau kita keluar negeri ya kan, kemudian kita bingung segala macam, udah datang aja kedutaan besar Indonesia di sana. Ya. Kalau itu berada di provinsi suatu negara, itu namanya konjen. Kayak Istanbul itu bukan ibu kota negara Turki, ibu kota negara Turki itu Ankara. Nah, di Istanbul ada konjen, kita datang. Jangan kita sungkan, itu rumah kita di negara orang. Jadi kalau Anda ada masalah, misalkan paspor Anda hilang atau apa, datang ke konjen. Ya, datang ke kedutaan besar. Mereka digaji untuk memfasilitasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Saya alhamdulillah ya ketika ke Libanon, saya sudah mengunjungi kedutaan besar Indonesia di Libanon. Kemudian ketika di Suriah saya juga mengunjungi kedutaan besar Suriah. Ya. Jadi itu harus kita biasakan, ya. Jadi kalau kita bingung segala macam, ya kan udah datang aja. Ataupun kita ada masalah di negara orang, minta bantuan ke kedutaan besar. Karena di kedutaan besar itu ada tim juga, tim advokasi untuk warga negara Indonesia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berikutnya lagi. Itu foto bersama. Ya, ini kenang-kenangan sejarah. Ya, bahwa kita udah pernah ke konjen, kita pernah ke Istanbul, Turki. Ya. Ini nanti anak cucu nih akan tahu nih. Oh, bapak saya, engkong saya dulu pernah nih ke Istanbul nih. Ya, makanya setiap momentum itu harus kita dokumentasikan. Ya. Bukan untuk kita sembah fotonya, bukan. Kita tidak menyembah foto, saudara. Ini hanya untuk dokumentasi. Jadi kita jangan saklek juga dalam beragama. Ya, ini masih di Konsulat Republik Indonesia, konjen. Ya, alhamdulillah kita bisa berkunjung. Ini pengendara motor 8 negara dari Indonesia, bahkan sekarang udah 10 negara. Jadi dari Indonesia sampai ke Istanbul naik motor. Kalau saya kan naik pesawat, ya, itu sekitar 9 jam ya. Ya. Kalau Bang John ini dari Indonesia itu ke Istanbul, Turki itu pakai motor, Pak. Bahkan dia ingin lanjut lagi ke Eropa. Ya, alhamdulillah kita bertemu ya di konjen. Sekarang udah 10 negara. Masya Allah, jauh juga perjalanan ini.
Ya, jadi akan lanjut lagi ke Hungaria, ya terus ke Eropa. Nah, ini motornya nih, kita dokumentasikan. Kemudian ini kantor konjen kita, kantor yang baru, ya. Dan ini baru ditempati, baru beberapa bulan. Ya, alhamdulillah kita udah datang. Kantor yang lama saya pernah datang juga, ya. Kantor yang lama pernah datang. Ini nomor polisinya nih, motornya nih, nomor polisinya nih. B355 53 kali UMT 1221. Ya. Pakai motor dia. Ini kita foto bersama, ya. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, kita diajak ke komunitas bisnis atau usaha orang Indonesia di sana. Ya. Ini ada Kemi Turki ini. Nah, ini difasilitasi oleh konjen, ya. Ini koordinatornya, ini orang konjen. Ya alhamdulillah kita banyak silaturahim. Ya apa kata Rasulullah SAW benar, orang yang menjalin tali silaturahim Allah akan murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Ya, buktinya ketika kita di sini diberikan teh Turki, ya kan, tehnya di mana, metiknya kita nggak tahu-tahu, udah ada di depan kita. Dikasih kue Turki, masya Allah, ya karena silaturahim. Ini produk warga negara Indonesia, ya, yang dikirim dari Indonesia. Makanya kalau ada warga Kampung Sunnah punya usaha, ya udah ngomong aja sama Pak RT kita nih, nanti tinggal dilanjutin apa produknya, misalkan kecap atau apa, saus atau apa, ya terutama kebutuhan pokok yang praktis. Ini semua produk Indonesia nih yang dikirim, ya. Bahkan ketika ada event-event tertentu, ya bazar-bazar, ini produk juga didistribusikan, dalam artian dipromosikan. Ini dia organik botanik. Ini tempatnya di Turki, ya. Ini barang-barang impor dari Indonesia. Ya sebenarnya kiriman dari Indonesia. Nah, yang berikutnya kita berada di Jembatan Galata dan ini Selat Bosporus. Ya, mungkin setahu saya sejarah Pak RT yang megang bendera, ngibarin bendera di Bosporus cuma Pak RT kita. Ini setahu saya nih. Jadi Pak RT kita ini buat sejarah dia di Turki. Ya. Anda boleh lihat di buku sejarah belum ada seorang RT yang ngibarin bendera Indonesia, ya, di Selat Bosporus. Itu Selat Bosporus itu adalah selat, ya, antara Turki Eropa dengan Turki Asia. Ya. Nah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Jadi kita ngibarin juga nih sangsaka merah putih di sana. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok Ustadz ngibarin bendera di Turki, emang ada acara apa? Ini momentum 17-an. Jadi kalau kita ingat ini, kita ingat, oh waktu itu 17 Agustusan nih kita berada di sana, ya. Nah, ini saya kasih tahu nih, ini adalah apartemen tempat kita tinggal. Jadi kami tidak tinggal di hotel. Sebab kalau kami tinggal di hotel 10 hari, bayangin aja sehari berapa, ya kan? Kalau sehari 1 juta aja itu 10 juta, ya kan? Belum lain segala macamnya. Inilah pentingnya kita bermitra, inilah pentingnya kita silaturahim, inilah pentingnya kita berteman dan berkawan. Jadi apartemen ini adalah tempat mitra kita, ya, tempat kita bermitra dalam membantu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ke Turki, dia tahu nih kita nggak boleh di hotel, Pak. Ya kita disuruh di apartemen dia. Jadi apartemen dia itu ini ruang tamu sekaligus ruang tidur kita. Jadi yang kita dudukin nih, yang saya duduk ini tempat tidur saya, Pak. Ya kan? Ini tempat tidur Ustadz Muslih. Nih yang saya tunjuk, kelihatan kan? Oh nggak kelihatan. Yang tempat saya duduk itu kan bangku tuh, itu bisa dilipat, dimodifikasi jadi tempat tidur. Itu tempat tidur saya, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lagi santai nih. Makanya Abah pakai ini nih, pakai sarung, ya. Orang kita lagi santai-santai, ya lagi tahu-tahu datang teman kita, saudara kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pakai baju hitam ini mahasiswa S2 di Turki. Dia yang membantu kita. Ya, dia membantu kita. Kalau kita mau makanan Indonesia, misalkan catering, dia siapkan. Kemudian untuk transportasi dia siap menghubungkan.
Nah, yang di samping dia ini pengusaha juga, ya, pengusaha travel, ya, pengusaha travel. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, yang dekat kaca ini tempat tidur Ustadz Musli. Jadi Ustadz Musli tidur di sini. Ya, namanya kita relawan, ya. Ini kita disuguhkan makanan. Jadi selama kita di tempat itu, kita nggak boleh beli makanan dari luar. Ya, jadi kita menjaga perasaan dia. Begitulah penghormatan dia kepada tamu. Begitulah mereka mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hormati tamu kamu. Benar-benar, Pak. Makanya gimana saya nggak salut coba? Gimana kita nggak terharu? Gimana kita nggak kagum coba? Tempat kita disiapkan, ya. Ini tempatnya ada kamar mandinya juga, ya kan? Kemudian juga ini nggak perlu pakai AC, karena apa? Karena kita di apartemen di lantai 7. Nah, kalau udah buka pintu, udah anginnya udah sejuk aja dah. Kemudian selama kita di tempat itu, wifi 24 jam coba. Jadi kita nggak perlu beli pulsa lagi, nggak, disiapin oleh mereka. Dan ini makanan Gaza Palestina. Jadi kita disuguhkan makanan Palestina. Tapi dia juga menghormati kita, dia tahu juga lidah orang Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari apa? Dari apa? Indomie. Ya, ini maaf saya bukan menyampaikan mereknya, emang itu yang saya ketahui. Ya, jadi disiapkan. Jadi setiap makanan Gaza itu pasti kita disiapkan satu mangkok itu makanan Indonesia. Ya. Ini makanan Gaza. Jadi Pak RT kita ini sudah merasakan makanan Gaza, orang Palestina yang buat. Ini makanannya nih. Dan ini gratis, Pak. Ya kan, kalau kita belanja di restoran atau tempat makan sana, bayangkan aja berapa lira uang yang harus kita keluarkan. Minimal itu 20 lira. Ya, minimal 20 lira. Belum lagi tehnya. Ya, belum kalau kita ngopinya. Ini kita lagi santai nih. Jadi kita tidur di sini. Ya. Nah, ini perlu juga saya jelaskan supaya kita lebih enak dalam beraktivitas, dalam kita berusaha membantu umat Nabi Muhammad SAW, dan lebih penting lagi untuk menghindari fitnah. Ya, jangan sampai nanti ada fitnah, enak-enak dia ke Turki, tidur di hotel, ya kan, bawa uang umat, ya kan, titipan. Enggak. Itu titipan semuanya kita berikan. Termasuk titipan yang disampaikan oleh almarhum guru kita, murabi kita. Ya, wasiat murabi yang 1 miliar itu kita sampaikan kepada rakyat Gaza. Nah, insya Allah nanti ada laporannya. Ya, untuk apa itu kita salurkan, kemana peruntukannya, insya Allah nanti pada waktunya kita bahas juga. Ya, karena waktu kita terbatas, ini baru kunjungan awal, ya, yang kita sampaikan. Nah, ini yang saya dudukin tempat tidur saya. Ya, kalau nerima tamu di sini, kemudian tidurnya juga di sini, ya. Ya, tapi nikmat, Pak. Jadi kalau orang tidur itu akan terasa nikmat kalau matanya merem udah. Itu nikmat banget dah. Di mana aja udah nikmat. Tapi kalau kita walaupun udah rebahan, kaki udah melonjor, mata nggak bisa merem gitu kan, apalagi gelisah, udah susah. Ya, tapi alhamdulillah kita mah tidur enak aja dah. Nah, alhamdulillah kami dikunjungi oleh ulama besar. Syekh Nawaf Takruri. Ya, dia penulis juga, dia ketua ulama Palestina yang berada di luar Palestina. Ya, pada saat itu dia ada di Istanbul. Nah, dia berkunjung. Makanya tolong diperhatikan, mohon maaf pakaian kami ala kadarnya. Ada yang pakai sarung, ya kan? Nah, kalau Ustadz Muslim udah siap-siap dia jasnya nih. Ya, salaman. Ini saya pakai kaos Palestina. Ya, alhamdulillah tangan kita pernah bersentuhan dengan ulama besar. Ya, kita pernah bersalaman. Nah, mungkin jamaah tanya, Pak RT saya mah ikut salaman juga nggak nih? Ya kan? Insya Allah, ya kan? Kalau ikut sama Ustadz mah insya Allah dah. Nah, ini Pak RT kita nih, ya senyumnya Masya Allah, ya. Kalau istri yang lihat mah seneng banget nih, ya. Kalau Bu Lia kan istrinya kan, ya, kalau Bu lihat nih Masya Allah, besok-besok pergi lagi sama Ustadz dah katanya. Nah, ini Ustadz Abdullah Syafi'i, ya. Ini dari Kispa juga. Ini Muhammad Yaudin, sekarang lagi berkhidmat di Sulaimaniyah, Sulawesi. Nah, ini dia anak saya, ya.
Sekitar 4 tahun dia di Turki ya untuk memperdalam agama Islam dan juga memperdalam Al-Qur'annya. Sekarang dia udah menjadi ustadz atau mau jadi abi di Sulawesi. Nah, ini kita foto bersama. Nah, ini yang dekat sebelah sana itu tempat tidurnya Abah. Ya. Abah Kasum yang pintunya kebuka itu, ya. Jadi kita tidur di sini, Pak. Ya, ini biar jelas juga. Jadi nanti kalau Anda di antara warga kampus yang ikut sama saya, ya kan, jangan Anda bayangan nanti dibawa ke hotel besar bintang 5, enggak. Ini relawan kayak begini. Ya. Kalau nanti kapan-kapan mungkin nanti 2022 kita udah siapkan lagi untuk berangkat nanti ke Turki. Ya, kita tidurnya begini. Sebenarnya almarhum Pak Haji Arba mau ikut, Pak. Ya, cuman takdir menentukan dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pernah ucap dia mau ikut juga nanti sama saya. Ya, cuman ya udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ini kita berkunjung ke mitra kita GDD. Ya, lembaga kemanusiaan di Turki. Ya, dia orang Palestina, dia tinggal di Turki. Ya. Ini kita berada di kantornya. Nah, ini orang Indonesia nih, orang Minang, orang Awak. Dia termasuk pengurus GDD. Dia memfasilitasi kita datang ke kantornya, kemudian kita bertemu dengan pimpinannya. Ini Abah Kasum, dan ini adalah pengurus Kispa di kantor. Ya, alhamdulillah kita disambut. Ya, kita bagaimana penyambutan tamu begitu indah. Ya, sebagai perwujudan dari ukhuwah Islamiyah. Ini kita di depan kantor IHH. Nah, IHH ini adalah lembaga kemanusiaan yang memfasilitasi kami pada tahun 2010 dalam program Gaza Frotila, yaitu Mafi Marmara, ya, yang ditembak oleh zon Israel. Nah, ini koordinatornya, kantornya di sini. Ini IHH. Nah, alhamdulillah kami sampai ke Hagia Sophia. Jadi kalau Anda pergi Istanbul tidak sholat di Hagia Sophia rugi, karena ini masjid bersejarah, masjid yang dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, alhamdulillah pas waktu zuhur, sehingga kami bisa sholat berjamaah. Jadi ketika kita masuk terharu juga kita. Ini masjid bersejarah. Sudah ratusan tahun nih masjid. Ya, sudah ratusan tahun. Tapi masih terjaga, masih terawat. Dulu ketika masuk tempat ini namanya museum. Nah, di zaman Erdogan beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, itu dirubah menjadi masjid kembali. Seingat saya itu bulan Muharram, ya. Yang masuk harus tutup aurat, siapapun mereka. Orang non muslim pun bisa masuk di luar waktu sholat. Ini hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sebaik-baik panglima ada yang membebaskan Baitul Maqdis, sebaik-baik panglima ada yang membebaskan Konstantinopel, dan sebaik-baik prajurit yang membebaskan Konstantinopel. Ini lukisan, udah ratusan tahun masih dijaga, ya, masih terawat. Karena ini dulu gereja. Nah, itulah akhlak Islam. Jadi tidak diratakan, tidak dihancurkan, nggak dibakar. Jadi salah kalau orang yang fobi dengan Islam. Ini ada security. Di sana udah bebas, Pak. Ya, cuman kalau kemana-mana harus pakai masker. Ya, maka Anda bisa melihat ya bagaimana kunjungan jamaah ke masjid, ya, laki, perempuan, besar, kecil, ya, bahkan orang non muslim pun juga ke masjid. Maka kalau ada orang Islam nggak ke masjid terlalu, ya, cuman kalau orang non muslim ke masjid Hagia Sophia ini dia foto-foto dan dia mengingat sejarah mereka.
ini ruang dalamnya. Nah, kemudian ini menunggu waktu sholat. Di sana juga masih jarak, ya. Alhamdulillah, ya kita nggak usah pakai jarak lagi, ya. Ini orang Indonesia. Ini pembatas saf laki-laki dengan saf wanita. Alhamdulillah beliau sehat walafiat, walaupun udah pakai 4 ring jantung, ya. Alhamdulillah Allah bantu. Ini Ustaz Muslih nih. Tuh dikasih salam jamaah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini saya doakan orang-orang yang sakit, kita semuanya, karena doa yang safar yang mustajab insya Allah. Amin. 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 Waalaikumsalam. Jamaah yang berbahagia, karena waktu isyarat sudah masuk, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.